Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka saling mengingatkan, dan sebagaimana yang telah kita sampaikan, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sampai masuk pada pembahasan tentang wasiat-wasiat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Setelah dua pertemuan kita jelaskan tentang sirah beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang telah kita sampaikan adalah seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, ya, yang sangat alim, ya, bahkan dia yang sangat mengerti tentang Al-Qur'anul Karim, ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memuji dia dalam banyak pujian, di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man arada an yaqra'ul Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyaqra' kama yaqra' Ibnu Ummi Abdin. Barang siapa yang ingin baca Al-Qur'an masih segar seperti baru saja turun, maka bacalah seperti bacaannya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, "Wa ma haddatsakum Ibnu Ummi Abdin fasaddiquhu." Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian maka benarkanlah. Bayangkan, Nabi berkata, apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian maka benarkanlah, ya. Kemudian juga Ibnu Mas'ud pernah dikatakan oleh Umar tentang beliau, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Kunaifun muli'a ilman." Ibnu Mas'ud adalah wadah yang penuh dengan ilmu, ya. Nah, Ibnu Mas'ud lah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Ya Abdullah, iqra' alayyal Qur'an." Wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran bagiku. Nabi minta Ibnu Mas'ud bacakan Al-Quran. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Aqra'u alaika ya Rasulullah wa alaika unzil." Apakah aku bacakan Quran kepada engkau ya Rasulullah sementara Al-Quran turun kepadamu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku suka untuk mendengar Al-Quran dari selainku. Maka Ibnu Mas'ud pun membuka surat An-Nisa sampai dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ya, maka Nabi berkata, "Hasbuk," cukup. Ya, ternyata Ibnu Mas'ud melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata ainahu tadrifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis karena mendengar bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentazkiyah Ibnu Mas'ud dengan berkata, "Raditu li ummati ma radiyalaha Ibnu Ummi Abdin." Aku ridho bagi umatku apa yang diridhoi Ibnu Mas'ud bagi umatku. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qad raditu lakum ma radiyalakum Ibnu Ummi Abdin." Aku ridho untuk kalian apa yang diridhoi oleh Ibnu Mas'ud kepada kalian. Nah, tazkiyah-tazkiyah seperti ini, rekomendasi Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud menunjukkan Ibnu Mas'ud adalah orang yang penuh dengan ilmu. Tentunya ketika dia berbicara, tentu yang keluar darinya adalah mutiara-mutiara yang hendaknya kita, ya, ambil mutiara-mutiara nasihat tersebut dengan baik. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala menulis sebuah buku tentang fadlu ilmi salaf alal khalaf, ya, tentang keutamaan salaf di atas ilmu khalaf, orang belakangan. Kenapa? Karena para salaf dahulu, pembicaraan mereka sedikit tetapi padat maknanya. Pembicaraan mereka sedikit tapi padat maknanya. Berbeda dengan orang-orang belakangan, maka pembicaraan mereka banyak akan tapi sedikit maknanya, ya. Ibnu Mas'ud tidak berbicara kecuali dengan kata-kata mutiara yang berisikan nasihat-nasihat bagi kita semua. Baik, saya akan banyak sekali nasihat-nasihat beliau, mutiara-mutiara nasihat dari Ibnu Mas'ud, tapi kita akan sebutkan sebagian saja, ya, dari nasihat-nasihat beliau. Di antaranya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata tentang membaca Al-Quran, kata beliau, "La tansuruhu nasra ramli wa la tahudzuhu hadha syi'r. Kifu inda ajaibihi wa harriku bihil qulub. Wa la yakun hammu ahadikum akhir surah." Kata Ibnu Mas'ud, janganlah kalian baca Al-Quran seperti menabur pasir, ya.
cepat. Dan jangan kalian baca Al-Quran dengan cepat seperti membaca syair. Cepat, jangan. Kifu inda ajaibihi. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Wa harriku bihil qulub. Goyangkanlah hati kalian ya dengan Al-Quran tersebut, yaitu renungkan, dalami maknanya. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Jangan sampai cita-cita kalian yang penting selesai di ujung surat. Ini diingatkan oleh Ibnu Mas'ud tentang cara baca Al-Quran. Jadi nasihat yang luar biasa. Seorang baca Quran, dia boleh punya target. Saya ingin satu hari setengah juz, saya ingin satu hari 1 juz. Tapi target yang lebih utama adalah apakah saya paham apa yang saya baca. Itu target yang lebih utama daripada sekedar target untuk membaca, menyelesaikan 1 juz atau 2 juz. Ya. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, jangan baca dengan cepat-cepat, jangan buru-buru. Tapi berhenti, ambillah faedah-faedah dari Al-Quran yang kita baca. Maka kalau selama ini kita baca Al-Quran, yang penting adalah khatam Quran atau yang penting adalah berapa juz kita baca per hari, maka kita rubah ya. Itu bagus, kita punya target agar bacaan kita selesai ya. Sebagaimana para salaf dahulu mereka khatam Quran dalam 7 hari, ada yang 3 hari, ada yang lebih lama, lebih cepat ya. Terutama di bulan Ramadan. Tapi beda, mereka dahulu mereka pakar bahasa Arab dan mereka pakar tafsir. Sementara kita yang baru belajar ini, kita berusaha menambah iman kita dengan membaca Al-Quran, tilawah dan juga tafahuman, bagaimana memahami ayat-ayat tersebut. Maka Ibnu Mas'ud menyuruh kita baca Quran sambil kita enjoy, kita nikmati bacaan tersebut. Kita baca maknanya, kita lihat terjemahannya, seperti itu. Itulah yang menambah iman. Itulah yang buat kita rindu untuk baca Al-Quran. Adapun kalau kita baca yang penting 1 juz, 2 juz, sekarang kan ada beban. Sekarang kan beban yang ingin kita lepaskan, targetnya juz, 2 juz, 3 juz. Enggak, kita ingin baca Quran, kita nikmati ayat-ayatnya, kita baca tafsirnya, ilmu masuk, dan ilmu ada kelezatan. Allah berikan kelezatan pada ilmu, apalagi ilmu tentang tafsir Al-Quran. Bagaimana tidak kita baca firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang sangat indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu agar bagaimana cara baca Al-Quran yang benar, yaitu bukan hanya target untuk berapa banyak ayat kita baca, berapa banyak surat kita baca, tapi berapa banyak ayat yang sudah kita pahami. Kifu inda ajaibihi. Berhentilah pada keajaiban-keajaiban Al-Quran. Taib. Kemudian di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini sudah kita sampaikan pada pertemuan kemarin, kita ulangi lagi. Ibnu Mas'ud pernah berkata, ya, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqibi ithnan." Kalau kalian mengetahui dosa-dosaku, maka tidak ada dua orang yang berdiri di belakangku, ngekori aku, ngikuti aku. Wala hathaitu muturaba ala ra'si, dan kalian akan menaburkan pasir tanah ke kepalaku. Waladitu annallaha ghafara li dzamban min dzunubi, dan aku berharap Allah mengampuni satu dari dosa-dosaku. Wa ini du'aitu Abdullah bin Rawthah, meskipun aku dipanggil Abdullah bin Rawthah. Rawthah itu kotoran himar. Tidak apa-apa, yang penting dosa-dosaku diampuni. Ini Ibnu Mas'ud ucapkan kepada orang-orang yang mengikuti dia. Ya. Ibnu Mas'ud gelisah dengan orang-orang yang mengikuti dia. Dia ingatkan, ya, saya ini bukan orang suci, saya punya dosa. Namun kalian tidak mengetahui dosa-dosaku. Kalau kalian tahu dosa-dosaku, tidak akan ada dua orang yang berada di belakangku. Ya. Ini banyak salaf yang mengucapkan demikian. Seperti perkataan Muhammad bin Wasi', "Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada baunya, maka tidak seorang pun akan duduk denganku. Ini perkataan Ibnu Mas'ud ini sangat penting bagi kita yang kita hidup di zaman sekarang, zaman medsos, yang di sana ada namanya syuhrah, ketenaran, popularitas. Orang yang diikuti dia mudah terfitnah. Jadi saya ulangi nasihat Ibnu Mas'ud ini, "Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'aqi bi itsnad." Kalau kalian mengetahui dosa-dosaku, tidak ada dua orang ikut di belakangku. Ibnu Mas'ud beri peringatan kepada orang yang diikuti dan orang yang mengikuti. Ya, saya ulangi lagi, kita di zaman sekarang ini banyak yang senang dengan followers, ya. Kemudian kita bilang subscribers, jangan lupa pencet subscribers, jangan lupa ini gratis, ya. Kita ingin banyak orang ikut kita. Hati-hati, jangan terpedaya. Banyaknya orang yang mengikuti tidak menunjukkan kita berarti bersih, kita tulus. Tidak ada kelaziman. Tidak ada kelaziman, ya. Yang kedua, nasihat kepada orang mengikuti. Bosnya ingat, orang yang kau ikuti bukanlah nabi. Bukanlah nabi, ya. Kalau ini Ibnu Mas'ud berbicara tentang dirinya yang dia seorang sahabat yang direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi mengatakan, "Ma ja'akum min Ibnu Mas'ud fasaddiquhu." Apa yang disampaikan ma haddatsakum Ibnu Ummi Abdin fasaddiqu. Apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud benarkanlah. Bayangkan Nabi bilang begitu, apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud benarkanlah. Tapi Ibnu Mas'ud ingatkan bahwasanya saya bukanlah seorang yang maksum, saya punya dosa-dosa.
Kalau kalian tahu, kalian tidak akan mengikuti aku. Ya. Maka kita sebagai pengikut ngerti bahwasanya orang di hadapan kita ini bukanlah nabi, dia punya salah, dia punya kekurangan. Ya. Jangan sampai kita fanatik, jangan sampai kita gulu berlebih-lebihan. Ya akhi, siapapun, apalagi kalau itu di zaman sahabat, apalagi zaman sekarang. Maka nasihat, terutama di zaman sekarang, orang yang berbangga-banggaan dengan jumlah yang banyak, pengikut yang banyak, followers yang banyak, subscribers yang banyak, ingat bahwasanya itu tidak menjadikan Anda menjadi orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Anda sendiri adalah orang yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat Ibnu Mas'ud selanjutnya, ya. Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, Ibnu Mas'ud berkata, "Innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi." Sungguhnya seorang mukmin, ini nasihat yang ketiga ya. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah sebuah gunung, yakhafu an yaqa 'alaihi, dia khawatir an yaqa 'alaihi, dia khawatir gunung tersebut jatuh menimpanya. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin. Adapun orang fajir, ya pelaku maksiat, ya orang fajir, dia melihat dosa-dosanya kadzubabin marra ala anfihi. Dia lihat seperti zubab, lalat yang melewat di depan hidungnya, faqala biha kadza. Dia hanya mengusir seperti ini. Dia dianggap remeh dosa yang dia lakukan. Perbedaan antara seorang mukmin dan seorang munafik adalah bagaimana sikap dia memandang dosa. Orang mukmin tidak pernah meremehkan dosanya. Dosa kecil dia tidak remehkan, apalagi dosa besar. Ya. Dia tahu Allah Maha Pengampun, tapi dia tidak meremehkan dosa-dosanya. Dia tahu Allah Maha Penerima taubat, tapi dia tidak meremehkan dosa-dosanya. Dosa yang dia lakukan buat dia gelisah. Dia tidak tenang, dia ingin kembali kepada Allah, dia ingin segera bertobat. Itu seorang mukmin. Orang munafik santai aja, dia tidak peduli. Mau dosa ini, dia mau dolimi orang, dia bohongin orang, dia mau gibahin orang, dia mau jatuhin orang, dia mau makan harta orang lain, dia mau menyakiti harta orang lain. Dia tidak peduli apa yang dia ucapkan, dia tidak peduli apa yang dia lakukan. Kenapa? Semua dosa di hadapan dia. Kadzubabin marra ala anfihi faqala biyadihi hakadha. Seperti laler yang lewat depan hidungnya kemudian ditinggal usir. Dianggap remeh. Orang mukmin, tanda orang beriman, dia takut dengan dosanya. Ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa 'alaihi. Seakan-akan duduk di bawah sebuah gunung, dia khawatir gunung menimpanya. Ini bukanlah hal yang dibuat-buat. Perasaan seperti ini muncul dari seorang yang benar-benar beriman. Maka Anda bisa mengecek kadar keimanan Anda. Kalau Anda melakukan dosa, Anda santai aja, cuek saja, ya, dosa yang Anda lakukan, ya, melihat apa yang Anda ingin lihat, mendengar apa yang ingin Anda dengar, ya, berbicara apa yang ingin Anda bicarakan, maka iman kita harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki. Ya, jangan-jangan hati kita sudah kotor sehingga kita tidak memandang dosa yang kita lakukan sebagai sesuatu yang berbahaya. Ya, kalau orang mukmin, Ibnu Mas'ud mengatakan, dia melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya. Khawatir suatu saat tiba-tiba gunung itu menimpanya. Khawatir tiba-tiba suatu saat Allah mengambil nyawanya, mencabut nyawanya, kematian datang tiba-tiba tanpa memberitahuan terlebih dahulu. Kekhawatiran tersebut ada, itu menunjukkan dia beriman. Adapun kalau dia cuek dengan dosa-dosanya, maka imannya dipertanyakan, jangan-jangan hatinya telah terpenuhi dengan sifat-sifat kemunafikan. Taib. Di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Yang keberapa? Yang keempat. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "I'tabirun nasa bi akhdanihim. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibuhu." Kata Ibnu Mas'ud, nilailah manusia dengan teman-teman dekatnya. Kenapa? Karena seorang tidaklah bersahabat kecuali dengan orang yang menyenangkannya. Ini metode penilaian, ini penting. Seorang mungkin tidak langsung menuduh seorang, tapi dia bisa melihat teman-temannya. Dia untuk dalam rangka menjaga diri, karena kita tidak boleh berteman dengan sembarang orang. Kata Nabi SAW, dan ini sama dengan sabda Nabi, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Ya, seorang berdasarkan agama temannya. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Maka seorang melihat siapa yang diajak berteman. Ini menunjukkan bahwasanya teman itu sangat memiliki pengaruh yang luar biasa. Sampai Nabi berkata, "Al-mar'u ala dini khalilihi." Seorang berdasarkan agama temannya. Maka hendaknya seorang melihat-lihat. "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Seorang melihat siapa yang dijadikan teman. "La tusahib illa mu'minan." Jangan kau bersahabat kecuali orang yang beriman. Maka Ibnu Mas'ud memberi kita ajaran dalam rangka menilai seorang, lihat teman-temannya. I'tabirun nasa bi akhdanihim. Lihatlah manusia, nilailah dengan teman-temannya. Siapa teman-temannya? Ya. Lihat kalau dia pelaku maksiat, teman-teman tukang maksiat, jangan juga seperti itu. Kita waspada. Mungkin kita tidak lihat dia bermaksiat, tapi kita hati-hati, temannya semua pemabuk.
temannya semua pezina misalnya, ya. Sama pemikiran. Ada orang kita enggak tahu pemikirannya seperti, tapi dia teman-temannya takfiri, tukang ngafirkan sana, tukang sakifiran pemerintah, tukang mendukung orang bom sana, orang sini, tukangnya. Dia enggak ngomong, tapi kok teman-temannya seperti itu semua. Ini kita punya kaidah, kita ada kaidah hati-hati, waspada. Ya, dia tidak mengucapkan, tetapi teman-temannya seperti semua. Dia tidak mengingkari teman-temannya, ini bahaya. Ya, pemikiran. Jadi dalam hal perilaku, dalam hal kemaksiatan, dalam pemikiran, berlaku nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "I'tabirun nasa bi akhdanihim." Nilailah orang dari teman-temannya. Fa innal mar'a la yukhadin illa man yu'jibu. Karena seorang tidak menjadikan sahabat kecuali orang yang mengagumkan dia. Maka waspada, ya. Waspada. Apalagi di zaman sekarang ini, seorang hati-hati, jangan dia sembarang bersahabat, jangan sembarang dia masuk dalam grup, ya. Kita enggak tahu grup tersebut ternyata isinya amburadul, ya, kacau, yang mengantarkan kita kepada kemaksiatan, mengantarkan kita kepada kebid'ahan, mengantarkan kita kepada pemikiran yang tidak benar. Ya, maka kita tidak sembarang kita berteman, kita memilih teman yang baik. Taib. Ibnu Mas'ud, ya, juga memberi nasihat, ya. Nasihat yang luar biasa. Yang kelima, beliau berkata, "Man arada dunya adharra bil akhirah, wa man arada al akhirata adharra bid dunya. Ya qaumi fa adhirru bil fahni lil baqi." Kata Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mencari dunia, dia pasti memberi mudarat kepada akhiratnya. Barang siapa yang mengejar dunia, dia pasti memberi mudarat kepada akhiratnya, yaitu akhiratnya di akhirat kelak. Wa man arada al-akhirah, barang siapa mencari akhirat, mengejar adharra bid dunya, pasti ada dunia yang dia korbankan. Pasti ada dunia yang dia korbankan. Ya qaumi, maka kaumku, fa adhirru bil fani, berkorbanlah dengan suatu yang sirna, lil baqi, untuk suatu yang abadi. Ini makanya, ini saya ulangi nasihat Ibnu Mas'ud, beliau berkata, man arada dunya adharra bil akhirah, barang siapa yang mencari dunia, maka dia akan mengorbankan akhiratnya. Wa man arada al-akhirah adharra bid dunya, barang siapa yang mencari akhirat maka akan mengorbankan dunianya. Ya qaumi fa adhirru bil fani lil baqi, wahai kaumku, maka hendaknya, atau ya qaumu adhirru bil fani lil baqi, maka wahai kaum, hendaknya kalian mengorbankan dunia yang akan sirna untuk akhirat yang abadi. Makanya ada istilah ulama mengatakan bahwasanya dunia dan akhirat adalah dharratan. Ya, dunia dan akhirat seperti dua istri yang saling cemburu. Ya, dua istri yang saling cemburu. Ya, saling bermusuhan. Dua istri yang saling cemburu, saling bermusuhan. Tidak mungkin bersatu padu, ya, dunia dan akhirat. Ya, kalau kita mencari akhirat pasti ada dunia yang kita korbankan, pasti. Kita korbankan kesenangan kita. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, tidak. Tapi kita menjalankan dunia seperlunya. Ya, kalau kita punya harta kita korbankan untuk kita bersedekah. Ya, kalau kita punya waktu kita korbankan untuk ibadah misalnya, untuk membantu orang lain, untuk baca Al-Qur'an, ya. Ada pengorbanan buat dunia. Tapi kalau seorang mencari dunia pasti ada akhirat yang dia korbankan. Dia cari dunia nih. Ini haram dia libas, ya. Akhirat dia korbankan. Ini waktunya salat dia tinggalkan. Ada akhirat yang dia korbankan. Harus ribut dengan mengejar harta, harus ribut dengan saudara, dengan kakak dan adik, ribut bahkan dengan orang tua, tidak jadi masalah. Kenapa dia kejar dunia? Akhiratnya dia korbankan. Maka ingat ya ikhwan, ya ikhwatah, bahwasanya dunia dan akhirat adalah dua hal yang saling bertentangan. Ya. Kalau kita ingin membesarkan akhirat dalam hati kita, ada dunia yang kita korbankan. Kalau kita ingin cari dunia, maka ada akhirat kita yang korbankan. Ada suatu kelaziman yang tidak mungkin dipisahkan. Maka seorang tinggal berfikir, mana yang dia cari, dunia atau akhirat. Taib, di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Nasihat yang keberapa? Yang keenam, ya. Yang keenam. Beliau berkata, "Innama hadhil qulubu aw'iyatun fasghiluha bil Qur'an wa la tusghiluha bi ghairihi." Perkataan yang sangat indah kata beliau, sungguhnya hati ini adalah awiyah. Awiyah adalah tempat, ya. Bejana. Fasghiluha bil Qur'an, maka isilah bejana tersebut dengan Al-Qur'an. Wala tusghiluha bi ghairi, dan jangan isi bejana tersebut dengan selain Al-Qur'an. Ya, saya ulangi kata beliau, inna hadhil quluba
Oh iya, sungguhnya hati ini adalah bejana. Fasghiluha bil Qur'an, maka isilah dengan Al-Qur'an, penuhi bejana dengan Al-Qur'an, wala tusyghiluha bi ghairi, dan jangan kalian penuhi hati tersebut dengan selain Al-Qur'an. Ini nasihat dari Ibnu Mas'ud kembali agar kita perhatian sama Al-Qur'an. Hati ini ibarat bejana, sementara salurannya adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita bicarakan. Semakin banyak kita berbicara tentang sesuatu, maka hati kita terisi dengan sesuatu tersebut. Seorang bicara misalnya, contoh, bicara bola, di sana ketemu sini bola, bicara sini bola, hatinya penuh dengan bola. Kalau mimpi juga mimpi bola ya. Apa perhatian dia? Kenapa? Hati itu bejana. Apa yang diisi itulah yang akan menggerakkan hatinya. Ya. Kalau dia bicara misalnya film, ketemu orang ketemu film ini, ketemu film box office film ini, film terbaru ini, cuma film terus dia ngomong, itulah yang isi hatinya. Bagaimana bintang film ini, bagaimana binatang film ini, bagaimana ya, yang lainnya. Itu pembicaraan itu seputar itu terus. Kenapa? Karena itu yang sering dia bicarakan. Ya. Dan pembicaraan tersebut akan mengisi hatinya, dan itu yang akan membias dalam hatinya, dan itu yang bisa dia selalu renungkan, dan itu yang selalu berputar dalam hatinya. Karena hati cuma bejana. Sama dengan apa yang dia lihat. Apa yang sering dia lihat itulah yang terbias dalam hatinya. Yang terbias dalam hatinya. Susah untuk dia lupakan. Dan itu wajar seorang melihat sesuatu misalnya yang haram. Maka akan terbias dalam hatinya, susah untuk dia lupakan. Untuk bisa membersihkan hatinya kembali, dia butuh ya meninggalkan kecanduan tersebut berapa lama, berbulan-bulan, baru kemudian itu pun belum tentu hilang kecanduannya secara total. Ada benih-benih yang bisa membuat dia kecanduan kembali. Kenapa? Hatinya sudah dia isi dengan kotoran, dengan apa yang dia lihat, kotoran yang dia lihat. Hatinya diisi dengan kotoran yang dia dengar, sama. Yang dia dengar macam-macam, maka akan masuk ke dalam hatinya. Ya. Dan itu benar ya. Oleh karenanya seorang, terutama di zaman sekarang ini nasihat bagi kita semua, terutama di zaman medsos, di zaman internet ya. Seorang hati-hati dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, dengan apa yang dia bicarakan. Karena itu saluran langsung sampai kepada hatinya, dan itu yang akan membentuk isi hatinya. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud mengatakan, fasghiluha bil Qur'an. Maka penuhi hati kalian dengan Al-Qur'an. Seorang sibuk dengan Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, pelajari artinya, pelajari tafsirnya ya. Ya, sebagaimana perkataan sebagian ulama, kebahagiaan seorang tergantung bagaimana keterkaitan dia dengan Al-Qur'an. Semakin dia terkait hatinya dengan Al-Qur'an, dia akan semakin merasakan kebahagiaan ya, karena sumber kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang banyak baca Al-Qur'an, semakin seorang banyak mempelajari tafsir Al-Qur'an, semakin banyak seorang mengamalkan Al-Qur'an, maka dia akan semakin bahagia. Maka hati-hati ya, kalau kita isi hati kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka itu menjadi bahan pikiran kita, ya, menjadi bahan renungan kita, bahan pembicaraan kita. Yang kita khawatirkan ketika kita akan meninggal dunia, itu yang keluar. Ya. Kata pepatah, kullu ina'in bima fihi yandah. Semua bejana kalau dikeluarkan, yang keluar ya isinya. Ya enggak mungkin keluar yang lain. Nah, kalau hati kita terisi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang itu yang keluar nanti. Itu yang keluar. Keluar dalam pembicaraan kita, keluar dalam analisa kita. Yang lebih parah, keluar menjelang kita wafat. Tatkala sakaratul maut, itu yang keluar. Itu yang keluar. Kalau tiap hari kita kerja nyanyi dangdutan, mungkin mau sakaratul maut kita dangdutan nanti. Ya. Dan itu hati-hati, waspada, karena hati ini hanyalah bejana. Maka isilah dengan Al-Qur'an. Dan inilah yang sekarang kita jauh dari Al-Qur'an, maka kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita jauh dari kekhusyuan ya. Maka masing-masing kita berusaha untuk mendekatkan dirinya kembali kepada Al-Qur'an, punya target setiap hari dia harus ada yang dia baca, harus dia mengerti terjemahannya agar menambah keimanannya. Tapi di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innaka ma dumta fi sholati fa anta taqra'u babal malik. Wa man yukthir qar'a babil maliki yuftah lahu." Kata Ibnu Mas'ud, ya, nasihat yang berikutnya yang ketujuh kalau tidak salah, ya, innaka ma dumta fi shalat, selama kau masih dalam salat, fa anta taqra'u babal malik, kau sedang mengetuk pintu sang raja. Wa man yukthir qar'a babil malik, barang siapa yang sering mengetuk pintu raja, yuftah lahu, akan dibuka baginya. Ini nasihat dari Ibnu Mas'ud agar kita bisa khusyuk dalam salat. Di antaranya kita ingat, ketika seorang sedang salat, dia sedang mengetuk pintu raja. Pintu raja, raja akan membukanya. Ya, raja akan membukanya. Lama-lama akan dibuka pintu tersebut kalau kita konsentrasi mengetuk. Bukankah kalau kita mengetuk pintu, kita bertamu sama misalnya ke rumah
orang besar, pejabat, kita ketuk, kita dengar ada jawaban atau tidak, kita perhatian. Nah, sama ketika kita salat, kita berusaha khusyuk. Karena kita sedang bermunajat dengan Allah. Ya, Nabi mengatakan fa innahu yunaji rabbahu, barang siapa yang sedang salat dia sedang berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud memberi ibarat dengan dia sedang mengetuk pintu sang raja. Ya, sebentar lagi akan dibukakan, cuma dia harus sabar, dia harus konsen, dia harus serius sehingga pintu tersebut akan terbuka. Wa man yukthir qara'a babil malik, barang siapa sering mengetuk pintu raja, yuftah lahu, akan terbuka. Kalau belum terbuka di salat ini, salat berikutnya, dia konsentrasi lagi. Kalau belum terbuka salat berikutnya, dia terus mengetuk pintu raja sampai akhirnya raja membukakan pintu untuk mengabulkan apa yang dia minta. Oleh karenanya seorang berusaha untuk khusyuk dalam salat. Dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud, ada orang yang mengeluh kepadanya. Dia berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, inna fulanan yutawwilus salat." Ya Ibnu Mas'ud, si fulan mempanjang-panjangkan salatnya. Ya, salatnya panjang. Itu dia salat lama ya. Maka Ibnu Mas'ud berkata, "Inna salata la tanfa'u illa liman atalaha." Salat itu tidak bermanfaat dengan sebaik-baiknya kecuali orang yang memperpanjang salatnya. Maksudnya kalau salat sendiri. Maka salat jangan buru-buru. Kita sedang mengetuk pintu raja, ya. Terus kita pergi, enggak, kita ketuk. Kita tungguin, kita ketuk, kita tungguin. Ya, maka seorang salat dengan tenang. Baca ayat demi ayat. Jangan buru-buru, ya. Jadi dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mengetuk pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nasihat dari Ibnu Mas'ud. Tatkala salat kita serius, karena betapa banyak orang salat pahalanya sangat sedikit, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yansirifu min salatihi wa ma kutiba lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha aw khumusuha aw sudusuha aw subu'uha aw thumunuha aw tusu'uha aw usyruha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang salat kemudian dia berpaling dari salatnya, tidak dicatat pahala baginya kecuali setengah pahalanya atau sepertiganya atau seperempatnya, seperlimanya, seperenamnya, sepertujuhnya, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh. Artinya tidak full pahala salatnya. Kenapa? Hatinya ya di tempat lain. Dia sedang salat, hatinya entah kemana. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bisa jadi dua orang salat di tempat yang sama, berdampingan. Satu pahalanya setinggi langit, sangat dekat dengan Allah, sementara yang satu pahalanya sedikit dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Konsentrasi, khusyuk dalam salat. Nabi berkata, "Shallu salata muwaddi'in." Salatlah seakan-akan kalian ingin berpisah dari dunia ini. Oleh karenanya ini penting, seorang ketika sedang salat jangan buru-buru, santai saja, baca pelan-pelan, tidak ada yang perlu kita kejar. Inilah keberkahan kita, hidup kita berkah di sini. Inilah detik-detik yang kita lewati dalam salat, inilah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan buru-buru segera assalamualaikum enggak. Santai, tenang, ya. Setelah salat berzikir tenang. Jangan buru-buru habis salat langsung lihat WhatsApp, tenang, ya. Kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Innar rajula la yuladu aliman wa innamal ilmu bitta'allum." Sungguhnya seorang tidaklah dilahirkan dalam kondisi alim, memiliki ilmu. Wa innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya, ini jelas, logis. Seorang tidak ada yang lahir dalam kondisi berilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal af'idah." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi kalian tidak punya ilmu sama sekali. Lalu Allah menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan dan hati. Dan kata para ulama, pendengaran, penglihatan, hati itulah sarana untuk menimba ilmu. Itulah sarana untuk menimba ilmu. Oleh karenanya jika orang ingin punya ilmu, dia harus belajar. Nabi SAW bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum. Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Sungguhnya ilmu diperoleh dengan belajar. Sungguhnya hilm, yaitu kesabaran, ya, ketenangan diperoleh dengan usaha untuk tenang, berusaha untuk sabar. Wa man yatasabbar, barang siapa yang berusaha untuk bersabar, yusabbirhullah, maka Allah akan anugerahkan kesabaran baginya. Mustahil ada namanya ilmu laduni, mustahil. Ya, tidak ada namanya ilmu laduni. Ilmu laduni hanya Allah berikan kepada para anbiya, para nabi. Adapun yang lainnya harus belajar. Para sahabat dahulu mereka datang ke majelis Nabi, mereka belajar, mereka mencatat, mereka mengulangi, mereka murojaah. Para imam-imam semuanya demikian. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, semuanya pergi belajar, mencatat, mengulangi. Belajar.
Adapun kalau orang tidak belajar, dari mana ilmunya? Ini sudah tidak belajar, kemudian hobinya ngomong, hobinya tulis status, hobinya komentar. Dia tidak tahu, mungkin orang terpesona dengan komentarnya, orang terpesona dengan perkataannya. Ternyata dia sangat jahil ya. Oleh karenanya, jika seorang ingin punya ilmu, mau tidak mau dia harus belajar. Dan saya ingatkan bahwasanya seorang belajar dengan serius, mendengar apa yang disampaikan, mencatat, berusaha bertanya kalau tidak paham ya. Baik, nasihat berikutnya Ibnu Mas'ud berkata, la yazalun nasu bi khairin ma akhadhul ilman an akabirihim wa umanaihim wa ulamaihim. Fa idza akhadhu min shirarihim wa sigharihim halaku. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang senior, orang-orang terpercaya dari ulama mereka. Wa ulamaihim. Fa idza akhadhu, kalau mereka mengambil ilmu dari orang yang buruk, orang-orang yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil, halaku, maka mereka akan binasa. Ya. Di sini Ibnu Mas'ud mengingatkan bahwasanya ilmu tidak sembarang kita ambil dari siapapun. Ya. Makanya Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita tidak boleh berguru kepada siapa saja. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari siapa saja. Ya. Kita lihat orang-orang yang memang mereka berhak untuk kita ambil ilmu. Ya. Kita tahu bagaimana belajar mereka, kita tahu siapa yang merekomendasikan mereka, kita tahu mereka tidak ngawur dalam berbicara, ya, kita tahu mereka tidak asal berbicara sehingga banyak sekali kesalahannya misalnya, maka kita waspada. Tidak semua orang yang pandai berbicara, tidak semua orang yang pandai berorasi, kemudian kita boleh ambil ilmunya. Ya. Semua adalah kawan, ya, teman, saudara. Tetapi untuk masalah menimba ilmu, maka kita tidak boleh sembarangan. Kenapa? Kata Ibnu Mas'ud, kalau kalian mengambil ilmu dari orang-orang yang buruk, dari junior-junior, halaku, maka kalian akan binasa. Sekarang banyak orang, ya, dengan adanya medsos, dengan adanya YouTube, ya, banyak orang pandai berbicara dengan mempersiapkan, kemudian dengan gayanya berbicara, dengan menampakkan seakan-akan mereka berilmu, ternyata tidak berilmu, ya. Dan orang terkadang terpesona dengan sebagian klip, ya, terpesona dengan cara penyampaiannya, ya. Tetapi bukan menunjukkan orang tersebut berilmu. Maka intinya jangan sembarang menuntut ilmu. Menuntut ilmu dari orang-orang yang kita tahu bahwasanya ilmu mereka bisa dipertanggungjawabkan. Yang mengetahui bahwasanya ilmu adalah amanah. Tidak asal ngomong karena dia tahu apa yang dia sampaikan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu. Adapun seorang bicara sini bicara sana, mempesona pembicaraannya tapi isinya kosong, setelah diperiksa ternyata ngawur. Ya jangan, berarti dia tidak amanah kepada ilmu. Ilmu itu amanah. Ilmu itu perkara besar. Ya. Kalau orang tersebut tidak amanah menyampaikan ilmu, ngawur, kesalahan sekali dua kali wajar. Tapi kalau sudah kebiasaan dia salah, ngawur terus, jangan diambil ilmu dari ini. Berarti orang tidak pantas untuk berbicara. Ini orang tidak pantas untuk berbicara, ya. Makanya Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, "Kaifa bikum idza labisatkum fitnatun?" Bagaimana kalian ditimpa dengan fitnah menimpa kalian. Yarbu fiha shaghir wa yahrumu fiha al-kabir. Yang muda menjadi tua, yang tua menjadi pikun. Wa tuttakhadhu sunnah. Maka kemudian dijalankan sunnah, fa idza ghuyyirat yawman qila hadza munkar. Yaitu fitnah tersebut dijadikan sebagai sunnah. Sehingga ketika dirubah fitnah tersebut, ya, dikatakan ialah kemungkaran. Ya. Qalu wa mata dzalik? Mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kapan terjadi hal ini? Maka Ibnu Mas'ud berkata, idza qallat umana'ukum. Jika sedikit orang-orang yang amanah. Amanah dalam dunia sedikit, amanah dalam ilmu juga sedikit. Orang tidak aman. Ilmu itu butuh amanah. Ya, butuh amanah. Tidak sembarang orang berbicara. Tidak sembarang orang ngawur, karena kalau tidak amanah dia akan menyampaikan secara ngawur. Wa kathurat umara'ukum wa qallat fuqaha'ukum, dan semakin banyak penguasa-penguasa kalian, wa qallat fuqaha'ukum, dan semakin sedikit orang-orang faqih di antara kalian, wa kathurat qurra'ukum, dan semakin banyak orang yang ahli baca Al-Qur'an, ya, atau baca ini baca anu, wa tufaqqiha li ghairillah, dan orang menuntut ilmu bukan karena Allah.
wal tumisatid dunya bi amalil akhirah, dan dunia dicari dengan amal akhirat, ya. Maka seorang waspada, ya. Jangan sembarang menuntut ilmu, jangan terpesona dengan hanya sekedar penyampaian, ya, tapi kita tahu ini orang benar-benar berilmu enggak. Jangan terpesona dengan sekedar gaya, ya. Jangan terpedaya dengan sekedar tangisan, jangan terpedaya dengan hanya sekedar bumbu pembicaraan yang berisi dengan tawa dan canda. Lihat apa yang dia sampaikan. Ini ilmu atau bukan? Ini ustaz atau penghibur misalnya, ya. Dia harus bisa bedakan. Kalau ini bukan ustaz, tidak punya kafa'ah ilmiah, tidak punya kemampuan, kapasitas dalam jalan ilmu, jangan ambil, dilarang, jangan ambil ilmu dari orang seperti ini. Saya ingin hiburan-hiburan saja, enggak, ente nuntut ilmu atau cari hiburan? Kalau cari hiburan ya terserah. Kalau nuntut ilmu tidak sembarang kita ngambil ilmu, dilarang. Enggak boleh, ya. Enggak boleh. Karena saya perlu sampaikan ini, kenapa? Karena sekarang banyak orang bisa memasyhurkan dirinya, mempopulerkan dirinya dengan apa? Dengan punya tim, kemudian bikin YouTube dan yang lainnya, kemudian subscriber, terkadang nekat bikin subscriber palsu, dan itu terjadi, ya. Orang-orang bikin supaya dia kelihatan hebat dan yang lainnya. Allahul musta'an. Taib, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang disampaikan. Masih banyak nasihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Tapi saya rasa ini sudah cukup, ya. Semoga jadi nasihat bagi saya pribadi dan juga bagi antum sekalian, ya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan, wallahu taala alam bisawab. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Kalau misalkan kita bertobat setelah berbuat dosa, lalu setelah bertobat itu tiba-tiba ada Allah kita merasa bahwa kita dapat musibah ataupun ujian setelah kita bertobat itu. Apakah itu dalam rangka Allah menghapus dosa-dosa kita lewat ujian dan cobaan tersebut, Ustaz? Jazakallah khairan, Ustaz. Setelah kita berdosa, kemudian kita bertobat, kemudian kita dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita husnudzan saja, husnudzan. Ya, mungkin taubat kita kurang sempurna, maka Allah sempurnakan, menghapuskan dosa-dosa kita dengan musibah tersebut, dan sekaligus musibah tersebut kalau kita terima dengan tenang, dengan husnudzan kepada Allah, maka kita ridha, sudah, ini Allah tegur saya, ya. Allah baik, masih menegur saya. Seandainya saya tidak ditegur, mungkin saya akan terus bergelimang dalam dosa-dosa. Kita introspeksi diri, ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Kalau kita terkena musibah, kita introspeksi diri. Karena musibah tidak menimpa kecuali karena kesalahan kita. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa yang menimpamu itu adalah keburukanmu sendiri, ya. Wa ma asaba min musibatin fa bima kasabat aydin nas. Apa yang menimpa berupa musibah akibat perbuatan fa bima kasabat aydikum, akibat perbuatan kalian, ya. Kalau kita terima, maka derajat kita akan dinaikkan. Ya, karena musibah itu fungsinya dua. Pertama, menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua, mengangkat derajat. Ini hanya bisa diraih bagi orang yang sabar dalam menghadapi musibah tersebut. Maksud saya, kenapa jangan sampai tatkala kita musibah, kita malah ujub. Saya dapat musibah karena ini untuk mengangkat derajat saya, karena saya wali Allah, karena saya gini. Ada orang seperti itu. Kita nasihati akhi, introspeksi diri. Emang saya salah? Justru dikasih musibah kita bilang introspeksi diri, ingat-ingat mungkin kita punya kesalahan. Dia langsung naik, akhadhatul izzah. Kemudian dia merasa tinggi, dia tidak mau dinasihati. Ada orang seperti ini. Ya akhi, Anda Nabi saja sallallahu alaihi wasallam istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar. Ya. Terus Anda kalau terkena musibah, kemudian Anda merasa ini karena saya wali diangkat derajat, ini bukan karena kesalahan saya. Jangan seperti itu. Ya, kita siapa yang luput dari dosa? Siapa luput dari dosa? Siapa yang luput dari dosa pandangan? Siapa yang luput dari dosa ucapan? Siapa yang luput dari dosa pendengaran? Siapa yang menunaikan hak orang-orang sekitar dengan baik? Hak istrinya sudahkah dia tunaikan? Hak anak-anaknya, hak orang tuanya? Apakah dia sudah hak Allah sudah ditunaikan dengan baik? Kita ini penuh dengan dosa, kurang bersyukur kepada Allah dan seterusnya. Maka kalau Allah kasih musibah, ya kita introspeksi diri. Alhamdulillah Allah tegur saya, alhamdulillah ala kulli hal. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertobat, selain mengurangi dosa-dosa kita, menyempurnakan bersihnya dosa kita, semakin tinggi derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya bilang, di antara manfaat musibah, kita ini terkadang mungkin ada dosa yang kita mohon ampun, ada dosa yang tidak kita mohon ampun. Dosa-dosa tertentu kita mohon ampun, ya Allah ampuni aku. Sebagian dosa kita cuek saja, misalnya melihat hal yang haram. Karena saking terbiasanya kita saja kita lupa kalau itu dosa.
Saking sering kita melihat yang haram sampai kita tidak menganggap itu dosa, tidak menganggap itu dosa sehingga tidak minta ampun. Nah, terkadang Allah bersihkan itu semua dengan menimpakan kepada kita sebagian musibah. Kita tidak minta musibah, tapi Allah yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya. Oleh karenanya, meskipun dia sudah bertobat, kemudian terkena musibah, ya, bisa jadi untuk semakin membersihkan dosa-dosa kita, ya, dan itu sangat mungkin kemungkinan besar karena kita penuh dengan dosa. Yang kedua, mengangkat derajat kita jika kita bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjaga Ustadz dalam kebaikan. Ya, bagaimana cara menanamkan bersifat selalu diawasi Allah dalam keadaan sendiri? Jazakumullahu khairan. Tentu ini adalah hal yang berat ya, terutama di zaman sekarang ya. Ketika kita bersendirian ya, kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita berani melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berani untuk mendengar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita merasa tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara cara agar kita menumbuhkan dalam diri kita bahwasanya Allah Maha melihat, ya kita ya pelajari tentang nama-nama Allah. Allah As-Sami', Allah Al-Basir, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, ya. Allah Maha tahu apa yang kita lakukan, ya. Kita renungkan ya kajian-kajian yang berkaitan dengan hal tersebut sampai tertanam dalam diri kita bahwasanya Allah Maha tahu semua apa yang kita lakukan, ya. Dan kita harus melatih diri begitu terbetik dalam diri kita keinginan untuk bermaksiat, maka segera kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Ya. Bagi orang yang takut dengan keagungan Rabb-nya, dia akan mendapatkan 2 surga. Di antara tafsiran para salaf yaitu orang yang terbetik dalam hatinya bermaksiat dan dia mampu melakukannya dan tidak ada yang melihatnya tapi dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala bagi dia 2 surga. Orang seperti ini yang meninggalkan maksiat padahal dia mampu untuk melakukannya, tidak ada yang melihatnya, ini pahalanya besar. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian, bil ghaib, tidak ada yang lihat. Lahum maghfirah. Dia tidak lihat Allah dan dia sendirian. Lahum maghfirah, bagi dia ampunan, wa ajrun kabir, dan ganjaran yang besar. Ya. Terkadang Allah ingin kasih kita pahala besar dengan caranya demikian. Kita terjebak dalam kondisi sendirian, tidak ada yang bersama kita. Kita ingat ada pahala besar yang Allah berikan. Ada ampunan besar yang Allah berikan kalau kita meninggalkan hal tersebut, ya. Tapi kalau kita tidak mempedulikan hal tersebut, ya, maka akhirnya kita rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, akhirnya hilang dari diri kita. Ya. Jadi ini perlu penghayatan. Kemudian ingat akhirat kita, ya. Kalau kita tatkala bersendirian kita bermaksiat, maka terlalu banyak waktu yang kita buang. Catatan dosa kita semakin banyak, ya. Setiap hari, setiap saat kita punya tabungan deposit maksiat. Sehari 1 jam, sehari 2 jam, sehari 15 menit, terus. Kita enggak tahu tiba-tiba tabungan kita sudah sangat banyak, di akhirat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya perkara yang hanya membuat kita menyesal di hari kiamat kelak. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Selanjutnya kalau ada yang bertanya. Pertanyaan dari Salsabila Anissa di Depok, Ustaz. Pertanyaannya cukup bagus. Apakah kita termasuk orang yang berlebihan dalam mengikuti ulama jika kita hanya mengikuti kajian Ustadz Firanda saja, tidak mengikuti kajian Ustadz yang lain? Jadi cuma mengikuti kajian Ustadz doang, Ustadz. Silakan, Ustadz. Pertama, itu adalah sifat yang salah, berlebihan. Dan itu menunjukkan sifat yang bahlul, ya. Kenapa? Ya, karena saya ini siapa, ya? Ilmu saya sangat cetek, sangat terbatas. Masih banyak ilmu yang saya tidak tahu, ya. Masih ada kawan-kawan kita, para dai yang memiliki spesialis dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Maka jangan berguru hanya kepada satu orang. Dan itu bukan metode salaf. Para salaf dahulu mereka berguru dengan guru yang banyak. Tentunya kita punya prioritas. Cari guru yang kebutuhan ilmu yang kita perlukan. Silakan. Kita ingin misalnya belajar ilmu akidah kepada Ustadz Fulan.
ingin bicara ilmu tentang muamalah pada ustadz fulan, ingin bicara adab dengan ustadz fulan, ya. Kalau semua orang terpaku kepada saya misalnya, saya banyak kekurangan, nanti kekurangan saya ditiru. Tetapi ketika Anda belajar kepada ustadz fulan, Anda belajar kepada ustadz fulan, Anda tahu kekurangan ustadz Firanda di sini, maka ditambal dengan kelebihan yang dimiliki oleh ustadz yang lain. Ustadz itu punya kelebihan di sini, punya kekurangan, ditambal dengan ustadz yang lain. Seperti itu, ya. Kalau kita fokus pada satu orang, ya, akhirnya kalau ustadz tersebut salah, kita terbawa dan kita tidak bisa mengetahui kesalahannya karena kita terfokus pada dia, dan ini adalah kejahilan, ya. Maka saya bilang, ya, seorang jangan menuntut ilmu pada satu orang saja, ya. Dan saya larang hal tersebut. Saya tidak menghalalkan orang hanya ngambil ilmu dari saya karena saya ini bukan siapa-siapa, saya penuh dengan kekurangan, ya, dan saya banyak kesalahan. Maka nuntut ilmu dari ustadz-ustadz yang lain, masya Allah, kawan-kawan banyak yang memiliki ilmu, ada yang pakar dalam bidang hadis, ada yang pakar dalam bidang muamalah, ya, ada yang pakar dalam bidang akhlak, ya, ada yang pakar dalam bidang keluarga. Ambil ilmu dari mereka semua, ya, dari semua, ya. Karena dengan mengambil ilmu dari banyak ustadz, banyak sumber, maka kita saling melengkapi kekurangan dari ustadz yang lain, ya. Oleh karena kalau ada ustadz mengatakan nuntut ilmu saja sama saya, yang lain jangan, itu ustadz yang menjerumuskan audiens kepada kebinasaan. Ya akhi, kita ini siapa? Kalau ulama saja tidak mengatakan demikian, apalagi kita hanya sekedar ustadz, ya. Oleh karenanya kalau ada orang kemudian taklid kepada seorang ustadz, maka ini kebodohan dia, ya. Apalagi ustadz tersebut menyeru kepada hal tersebut, kebodohan sang ustadz. Dia harusnya sadar dia punya kekurangan, ya. Banyak ilmu yang tidak dia kuasai. Siapa yang menguasai ilmu akidah dengan segala bidang-bidangnya? Siapa yang menguasai ilmu tentang firaq dengan segala macam firqah-firqahnya? Siapa yang menguasai ilmu muamalah dengan berbagai macam cabang-cabangnya? Siapa yang menguasai ilmu hadis dengan berbagai macam cabang-cabangnya? Siapa yang faqih, fuqaha? Siapa faqih sekarang zaman ini? Yang pakar tentang mazhab misalnya, pakar mazhab Syafi'i, pakar mazhab Hambali. Tidak ada sekarang. Terus mengajak orang untuk taklid kepada saya atau kepada Ustadz Fulan. Ya kita tahu diri. Oleh karenanya seorang tidak boleh fokus kepada satu ustadz, dia menuntut ilmu dari berbagai macam ustadz agar ilmunya semakin berkembang, dan demikianlah manhaj salaf dahulu, mereka menimba ilmu dari berbagai macam sumber. Kecuali kalau kita bilang Rasulullah ya sumber satu sudah cukup. Ya, Rasulullah dulu tidak mengatakan ambil ilmu dari fulan saja, tapi sahabat semua adalah sumber ilmu. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fiik Ustaz. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bang Rifki Amri di Medan. Silakan untuk bertanya langsung. Bang Rifki Amri di Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya ya Ustadz. Jadi mengenai pembatal keislaman, kan ada beberapa hal seperti syirik ya, dan apakah jadi termasuk, mungkin kurang tahu juga ya. Jadi dia ini ibaratnya ragu gitu. Pernahkah dia melakukan ini beberapa bulan atau tahun lalu gitu? Di saat melakukan ini dia apa? ragu. Melakukan apa? Melakukan pembatal keislaman. Dia ragu pernah atau tidak, ya? Iya, dia pernah atau enggak? Sekarang dia sholat atau tidak? Bagaimana Ustaz? Sekarang dia sholat atau tidak? Iya, sholat. Sekarang dia telah meninggalkan yang dia ragukan atau tidak? Iya, sudah. Ya sudah, berarti sudah, yang ragukan buang aja. Itu hanya was-was syaitan. Maksudnya enggak, saya ragu pernah percaya dukun atau tidak, ya sekarang sudah enggak percaya, selesai. Dulu saya ragu bahwasanya saya membenarkan orang-orang liberal atau tidak, sekarang sudah enggak, ya sudah, selesai. Sudah, ya alhamdulillah sudah selesai. Tidak usah pikirkan lagi yang ragu yang pernah dia lakukan. Dia sekarang muslim dan dia sudah bersyahadat dan dia sholat, setiap sholat dia syahadat, selesai urusan. Ya, yang masa lalu dia buang begitu saja, apalagi yang dia ragukan, ya. Ya, jadi jangan ditimba dengan was-was, itu hanyalah was-was syaitan. Iya, Ustaz. Maksudnya ini, apakah kita perlu syahadat ulang lagi? Enggak usah ya? Ya sudah, tiap hari kita sholat juga syahadat, enggak perlu. Kita syahadat kalau kita benar-benar kufur, kita tidak ragu. Ya, kita punya kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Kita Islam ini yakin kita Islam. Kita lahir Islam, orang tua kita Islam. Terus kita melakukan kufuran masih ragu, ya tidak dianggap. Kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak dikalahkan dengan keraguan. Ya. Ya, kalaupun kita melakukan yang yakin telah batal, waktu kita sekarang sudah sholat, sudah selesai, enggak ada masalah. Apalagi itu cuma ragu. Saya ulangi, seandainya seorang kawan tersebut sudah pernah melakukan batal keislaman, sekarang dia sudah sadar, dia sudah sholat, dia sudah bersyahadat tiap hari, selesai urusan. Apalagi dahulu cuma hal yang
yang ragu ya. Nah, antum kalau ragu bilang asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai ya. Biar enggak ragu-ragu, tapi itu enggak wajib karena tiap hari juga kita sudah salat. Ya. Jazakallah Ustaz. Selanjutnya saya persilakan kepada Rijal Rifus dari Yogyakarta untuk bertanya langsung, silahkan. Rijal Rifus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ana mau tanya mengenai pekerjaan saya, Ustaz. Ya. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan, Ustaz. Di perusahaan itu banyak menggunakan aplikasi bajakan, Ustaz. Tapi untuk saya, alhamdulillah, sudah paham masalah begitu. Jadi untuk saya tidak menggunakan aplikasi bajakan. Saya lebih memilih aplikasi yang gratisan. Ya. Apakah gaji kita berkah, Ustaz? Haram atau tidak, Ustaz? Bagaimana sikap kita di perusahaan tersebut? Pekerjaan perusahaan tersebut halal atau haram? Alhamdulillah, insya Allah halal. Halal ya, sudah berarti masing-masing. Kalau pekerjaan tersebut halal, masing-masing Anda bekerja dengan cara yang halal. Anda nasihati kawan-kawan Anda ini mengurangi keberkahan. Nasihati, nggak ada masalah. Kalau pun Anda nggak ada masalah, ya. Karena insya Allah Anda sudah berusaha, hasilnya halal dan cara Anda bekerja juga halal ya. Adapun masing-masing melakukan bajakan atau menggunakan aplikasi bajakan, maka itu masing-masing. Tugas kita nasihati dengan cara yang baik ya. Nasihati yang baik itu berapa paling keluar uang berapa aplikasi bajakan tersebut. Kalau apalagi bisa dikerjakan dengan aplikasi gratisan, maka buat apa kita yang bajakan? Kalau kita punya kemampuan untuk beli yang asli, maka kenapa kita harus membajak ya? Insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah itu, Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Batam, dari Umahat ini Yeni, dari Yeni di Batam. Ustadz, jika seseorang takut mati, takut bertemu Allah karena merasa banyak dosa atau dosanya terlalu banyak, apakah hal seperti ini tercela? Apakah hal seperti ini tercela, Ustadz? Karena saya pernah dengar kalau kita enggan bertemu Allah, Allah juga enggan bertemu dengan hambanya. Benar itu Nabi SAW bersabda, man ahabba lika Allah, ahabballahu liqa'ahu. Wa man kariha lika Allah, karihallahu liqa'ahu. Ya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengan dia. Barang siapa yang tidak ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak ingin bertemu dengan dia. Ya, ini berkaitan dengan masalah kematian. Artinya seorang pada dasarnya memang adalah takut dengan kematian, itu perkara yang wajar ya. Tetapi tatkala dia dalam hatinya ada rasa takut bertemu Allah karena kemaksiatannya ya, maka sebenarnya itu tidak tercela karena dia tahu diri berarti. Dia tahu diri. Yang tercela kalau dia membiarkan dirinya dalam kondisi demikian saja, itu yang tercela. Maka hendaknya dia kemudian perbaiki dirinya, kemudian menumbuhkan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang dituntut ya. Adapun seorang saya takut dengan dosa-dosa saya takut dihisab oleh Allah, itu wajar. Perkara itu rasa takut juga dituntut dalam syariat ya. Tetapi dia harus memperbaiki dirinya, bukan biarkan dirinya dalam kemaksiatan sehingga akhirnya dia tidak mau mati misalnya ya karena dia terlalu banyak maksiat ya. Jadi perbaiki dirinya. Rasa takut tersebut tidak jadi masalah, tapi di balik rasa takut tersebut harus mengadakan perbaikan agar kemudian bertobat kepada Allah dan juga banyak melakukan kebajikan. Wallahu a'lam bishawab. Mohon tips untuk bisa khusyuk dalam sholat dan bagaimana cara mendidik anak menjadi anak yang penurut. Begitu, Ustaz. Saya kembali hadis tadi ya, yang tentang barang siapa yang suka dengan bertemu dengan Allah, maka Allah suka dengan bertemu dengan dia, dan barang siapa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ahu, barang siapa benci kepada bertemu dengan Allah, Allah benci dengan bertemu dengan dia. Hadis itu ada kelanjutannya, yaitu Nabi menjelaskan itu perasaan tersebut bukan tatkala kita sedang hidup, tetapi tatkala sedang sakaratul maut.
Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang suka bertemu Allah, Allah suka bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, Allah benci dengan dia, bertemu dengannya. Qalat Aisyah, berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Inna la nakrahul maut." Kita benci dengan kematian. Maka Nabi berkata, "Laisa dzaka," bukan itu. "Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira biridwanihi birwadillah wa karamati, falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu." Akan tapi seorang ketika akan meninggal dunia, kemudian dia mendapatkan bisyarah kabar gembira dari Allah, dari para malaikat, maka dia rindu ingin bertemu Allah. Jadi ini kondisi menjelang meninggal. Maka Allah pun ingin bertemu dengan dia. Ya. Wa inal kafir idza hudira busyira bi adzabillahi uqubati falaysa syai'un akraha ilaihi mimma amamahu. Karihallahu liqa'ahu. Kariha liqa Allah wa karihallahu liqa'ahu. Dan demikian juga sebaliknya seorang kafir atau pelaku maksiat, jika dia akan meninggal dunia maka malaikat memberi kabar tentang kebinasaannya, maka dia pun jadi tidak mau bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci bertemu dengan dia. Ini kondisi menjelang meninggal dunia. Adapun kalau sekarang kita takut kepada Allah karena banyak dosa, itu sifat yang bagus. Sekarang memang dituntut untuk takut kepada Allah. Cuma takut tersebut harus menimbulkan amal. Bukan yang sekedar takut mati, takut ketemu Allah, takut dihisab, ya, dan itu wajar, ya. Tetapi kita tidak ada action untuk memperbaiki diri kita. Itu yang salah. Tapi kalau setelah itu kita memperbaiki diri, maka itu yang perkara yang baik dan seorang senantiasa menggabungkan antara khauf dan raja. Adapun tadi pertanyaan berikutnya tentang bagaimana cara kita untuk khusyuk dalam salat. Ya, sebenarnya serius saja. Intinya serius. Kita serius ingin salat itu saja. Kalau kita ingin serius berdoa kepada Allah agar bisa khusyuk, pertama berdoa tentunya. Yang kedua serius untuk khusyuk. Bagaimana cara serius tersebut? Yaitu kita benar-benar sebelum salat wudu, benar-benar persiapan, kemudian kita datang, kita salat qobliyah. Setelah itu kita mungkin baca Quran, nunggu azan, setelah azan kemudian kita salat setelah tadi azan ke qobliyah, setelah itu kita nunggu qomat, setelah qomat kita salat dengan tenang. Setelah dengan tenang kemudian kita zikir dengan tenang, ya. Maka itu di antara hal yang membantu kita untuk khusyuk. Tapi kalau segala terkerja dilakukan dengan terburu-buru, ya, terburu-buru, Allahu Akbar terburu-buru, tanpa ada perenungan sebelumnya, tanpa ada persiapan sebelumnya, maka sulit kita untuk khusyuk. Ya, ini yang pertama. Jadi kita serius untuk khusyuk, Allah mudahkan kita untuk khusyuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah, barang siapa yang berusaha menempuh jalan kami akan berikan jalan. Siapa ingin khusyuk, Allah kasih khusyuk. Yang kedua tadi, kita berusaha lezat dengan salat. Gimana cara berlezat dengan salat? Kita berusaha memahami apa yang kita baca. Kita berusaha memahami yang kita baca. Alhamdulillah ada aplikasi bekal salat, kita bisa lihat di situ apa maknanya takbir, apa maknanya ruku, apa doa ruku itu kandungannya apa doa sujud kandungannya apa. Kita pelajari makna-makna kandungan apa yang kita baca. Apa tafsir Al-Fatihah. Ya, itu membantu kita untuk khusyuk, ya. Ya. Insyaallah kalau kita yang berikutnya merasa diawasi oleh Allah. Kalau kita merasa Allah sedang menilai salat kita, maka ini mudahkan kita untuk khusyuk. Makanya di antara derajat ihsan yaitu seorang ibadah apapun dan dia merasa Allah sedang melihatnya. Dia sedang merasa kehadiran Allah, melihatnya dengan keagungannya, sedang menilai perbuatan dia, sehingga dia Allahu Akbar, dia yakin Allah sedang menilai perbuatan dia sekarang, sedang bermunajat dengan Allah. Itu butuh kita hadirkan sebentar saja, enggak ada masalah. Tapi kadang kita Allahu Akbar langsung pikiran kemana-mana dan kita istirsal. Istirsal maksudnya biarin. Maksud saya kalau kita mulai pikiran kita kemana-mana, kita sadar kita sedang melanglang buana, sedang kemana-mana, segera kembalikan. Saya sedang di hadapan Allah. Begitu. Dengan latihan seperti itu lama-lama kemudian kita akan bisa khusyuk dengan sendirinya. Tapi kuncinya tadi kita serius dan berusaha memahami apa yang kita baca. Karena hal yang buat kita tidak khusyuk tatkala kita tidak tahu apa yang kita baca. Itu yang buat kita tidak bisa khusyuk. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kepada Sukatman dari Bekasi, silahkan untuk bertanya langsung. Sukatman, ya. Siap ya Ustaz. Ya, silakan. Afwan sebenarnya Ustaz. Ini saya masih bingung tentang ilmu laduni. Sering teman-teman kita itu mengatakan orang nggak pernah ngaji tapi bisa mendapatkan ilmu dari kiainya gitu. Nah, ada cerita dia suruh cuman itu bohong. Itu bohong. Kalau enggak pernah ngaji punya ilmu bohong. Datangkan kepada saya, bohong. Mana ada ceritanya gitu. Kalau bisa gitu enggak usah buka Universitas Islam Madinah, enggak perlu buka pondok-pondok, itu bohong, ngomong kosong. Itu cuma katanya doang. Mana yang bisa punya ilmu datang ke sini? Kalau ilmunya benar ya, kalau ilmu jin, ilmu itu ya mungkin aja ilmu ladun jin ya. Tapi kalau ilmu syariat, ilmu Quran, ilmu hadis,
Nggak pernah belajar itu omong kosong, ya, omong kosong. Kalau bisa begitu maka kita nggak perlu pondok, nggak perlu universitas, nggak perlu apa-apa, nggak ada dan buktinya nggak ada. Ya, buktinya nggak ada. Mana pernah ada ilmu laduni? Coba tunjukkan kepada saya contoh orang tidak pernah belajar tahu-tahu punya ilmu. Nabi aja mengatakan innamal ilmu bitta'allum, kecuali Nabi. Iya, kalau Nabi ilmunya langsung dari Allah melalui malaikat. Jadi kalau kita ya harus belajar ya. Kalau nggak belajar gimana punya ilmu? Ya. Baik Bang Pitung, mungkin ini pertanyaan terakhir Bang Pitung ya. Iya, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir. Iya. Ya. Ini ada satu lagi, kasihan ini beliau di laut ini Ustaz. Oh iya, silakan. Katong-katong di laut nih Ustaz. Alhamdulillah bukan di udara. Terjun payung di udara. Bang Hikmah Tomapinawa, silakan bertanya langsung. Ini antum lagi di laut, masih ikut ngaji juga, Masya Allah. Silakan Bang. Bang Hikmah Tomapinawa. Silakan Bang Hikmah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, kalian minta saran dan motivasi. Ya, alhamdulillah kerjaan saya itu sebagai pelaut. Halo? Ya, silakan lanjut. Tapi sekarang ini saya lagi berada di kapal dan alhamdulillah sudah berjalan sekitar 6 bulan. Cuma yang saya pertanyakan itu sekarang itu saya di kapal itu kan kadang-kadang ada kawan yang nggak sholat, ada juga yang sholat tapi belum bermanfaat. Nah itulah yang saya ingin sarannya dan motivasinya untuk tetap istiqamah. Kita aja Ustaz. Ada kawan-kawan maksudnya? Ada kawan-kawan? Ada kawan yang sholat juga tapi tidak bermanhaj salaf. Iya, enggak apa, alhamdulillah insyaallah kita dengan izin Allah kita bisa istiqamah dengan saran-sarana medsos ya. Saran-saran medsos kita bisa mencari ilmu sendiri meskipun kawan-kawan kita mungkin tidak mengerti ya. Dan kita kirim-kirim link kepada mereka supaya mereka sahabat coba dengar ini, coba dengar itu, kasih ustaz-ustaz. Kan ustaz kita banyak alhamdulillah dengan berbagai macam bidang ilmunya. Mungkin dia dengar sedikit-sedikit mulai tertarik. Enggak apa-apa, kita berusaha. Jadi sambil kita berusaha istiqomah dengan kita enjoy sendiri dengan sarana nuntut ilmu yang ada di medsos, kita juga berusaha kasih masukan sama mereka. Biasa kalau kita kasih masukan orang pasti menantang, apa itu biarin aja. Coba dengar dulu. Lama-lama dia kena syubhat salafi, maksudnya lama-lama kemudian nanti dia bisa. Dan banyak orang seperti itu. Saya ketemu beberapa orang cerita, jadi pertama ketemu nentang, biarin aja. Tapi dia pulang dia mikir, benar juga ya. Nanti ketemu lagi, kita diskusi, dia nentang, tapi mikir lagi ya. Kalau Allah kasih hidayah, alhamdulillah. Kalau enggak ya enggak masalah, penting kita sudah berusaha. Jadi mudah-mudahan akhi yang ada yang di kapal bisa istiqomah, dan juga teman-teman yang ada yang ikut kajian semua bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dulu saya undur diri, selanjutnya saya serahkan kepada Bang Pitung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.